Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan coba membaca kitab Nasrul La'ali wad Durari fil Kashfi an Masailil Qada'i wal Qadar. Sebelumnya sudah selesai muqaddimah. Sekarang kita masuki ke dalam isi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-kalamu ala af'alil ibadi wal jabri wal ikhtiyari wal kasbi wa masailil qada'i wal qadar. Ini pembicaraan terhadap perbuatan-perbuatan hamba, wal jabri, dan terhadap masalah jabri terpaksa, wal ikhtiyar masalah kebebasan, wal kasbi masalah usaha, wa masailil qada, dan masalah-masalah qada dan qadar. Hadhil mas'alatu yuqalu laha mas'alatu khalqi af'alil ibad. Bermula ini masalah semuanya tentang perbuatan hamba, terpaksa apa bebas, usaha, masalah qada dan qadar. Hadhil masalah, bermula ini masalah itu yuqalu, dikatakan orang bagi ini masalah, namanya mas'alatu khalqi af'alil ibad. Masalah tercipta segala perbuatan-perbuatan hamba. Artinya pembahasan siapakah yang membuat perbuatan hamba. Semua perbuatan yang kita lakukan ini siapa? Apakah ciptaan Allah? Apakah buatan manusia itu sendiri? Nah, ini yang akan dibahas. Nah, karena nanti ini dari sinilah muncul orang-orang ahli maksiat suka beralasan, kenapa kamu maksiat? Ini kan takdir Allah. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan Allah yang berbuat. Di alam ini tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah. Nah, ini coba beliau bahas di sini. Wa qad ikhtalafa ulama'ul asy'ariyati wa ahli sunnati wal jamaah fiha ala madhhabaini. Dan sungguh telah ikhtilaflah oleh ulama-ulama Asy'ariyah dan ulama ahli sunnah wal jamaah fiha, dalamnya masalah, ala madhhabaini, atas dua madhab. Jadi berbeda pendapat antara ulama Asy'ari. Ulama Asy'ari ini ulama ahli sunnah wal jamaah juga. Artinya di kalangan Asy'ariyah, di kalangan ahli sunnah wal jamaah sendiri, masalah ini ada dua madhab. Walaupun selama ini kita mengira, yang menyatakan bahwa orang-orang yang meyakini bahwa perbuatan yang hamba lakukan itu perbuatan hamba sendiri, seolah-olah itu bukan pendapat dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Karena yang sering kita dengar, ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa semua perbuatan itu perbuatan Allah. Tapi dari sini kita paham bahwa ternyata dalam kalangan mazhab Asy'ari sendiri itu ada perbedaan pendapat. Coba kita lanjutkan. Ya, kritik dan saran senantiasa terbuka. Ini kita belajar membaca. Al-awwalu minhuma madhhabu may yaqulu bi anna af'alan nasi hiya fil haqiqati af'alullahi ta'ala. Bermula yang pertama dari kedua mazhab itu mazhab Siman. Mazhabu may yaqulu, mazhab orang-orang yang berkata ya, bi anna af'alanna, dengan bahwa sungguh segala perbuatan manusia ya, dianya perbuatan manusia itu fil hakikat, pada hakikatnya itu af'alullahi ta'ala, itu perbuatan Allah. Golongan pertama menyatakan semua perbuatan manusia pada hakikatnya itu perbuatan Allah. Fahadhil af'alul lati naqumu biha wa naf'aluha laysat af'alana wa innama hiya af'alullahi subhanahu. Fahadhil af'alu, maka bermula ini segala perbuatan, ini berdasarkan mazhab pertama. Maka bermula ini segala perbuatan naqumu biha, yang kita lakukan dengannya perbuatan, wa naf'aluha, dan kita perbuat akannya perbuatan, laisat af'alana, tidak ada yaitu perbuatan-perbuatan kita. Wa innama, hanya saja dianya perbuatan yang kita lakukan itu af'alullah, itu segala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ta'alallahu an dzalik, maha suci Allah dari demikian. Ini kelihatannya beliau ini, kita udah bisa membaca bahwa beliau mendukung bahwa manusia itu ada perbuatan. Kita baca terus. Wa tafsilu zalika indahum, dan bermula uraian demikian di sisi mereka itu. Jadi golongan pertama menyatakan semua perbuatan yang kita lakukan, apa perbuatan baik, perbuatan buruk, segala macam, itu semuanya perbuatan Allah. Manusia nggak ada perbuatannya. Bagaimana cara menjelaskannya? Wa tafsilu zalika indahum anna fi'lal 'abdi wa amalahu al-ikhtiyariyya innama yaqa'u bi qudratillahi ta'ala al-qadimah.
Bermula penjelasan demikian di sisi mereka mazhab pertama itu bahwa sungguh perbuatan hamba wa amalahu, dan bahwa sungguh amalnya hamba yang ikhtiari. Yang ikhtiari seperti kita mau makan, mau minum, mau salat segala macam. Bahwa sungguh perbuatan-perbuatan hamba dan amal hamba yang ikhtiari hanya saja ya kau terjadi ia bi kudratillahi taala, dengan kudrah Allah yang kadim. Makanya disebut semua yang kita lakukan itu perbuatan Allah, karena semuanya terjadi dengan kudrah Allah yang kadim. Adapun kudrah kita kan kudrah yang baharu. Wa ghala ba'dhum fi dzalika ila an wasala ila al-qauli bi anna al-'abda majburun fi surati mukhtar. Wa ghala, dan keterlaluanlah oleh sebahagian mereka fi dzalik, dalam masalah demikian, ila an wasala, hingga sampai ia kepada perkataan bi annal 'abda, dengan bahwa sungguhnya hamba itu majburun, hamba itu terpaksa fi surati mukhtar, dalam gambaran orang yang mukhtar. Akhirnya mereka berkesimpulan bahwa hamba itu sebenarnya terpaksa dalam bentuk mukhtar. Kita kelihatannya bebas, bisa melakukan apa saja, mau makan boleh, mau minum boleh, mau ke sana, mau kemari, mau maksiat boleh, mau taat boleh. Kelihatan kita bebas, padahal sebenarnya kita terpaksa karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih mazhab pertama. Wa bi annal 'abda mukhtarun fil dhahiri majburun fil batin. Nah, ini masih ataf kepada annal 'abda. Nah, wa ghala ba'dhum, dan berlebihanlah sebahagian mereka pada demikian hingga sampai ya kepada perkataan bahwa sungguh hamba itu mukhtarun fil dhahir, bahwa sungguh hamba itu kelihatan bebas pada zahir, majburun fil batin, terpaksa dalam batin. Ziyadatan ala qawlihi laisa fil wujud fi'lun li ghairihi ta'ala. Dua perkataan tadi di atas ini sebagai tambahan ala qawlihi, di atas perkataannya seseorang, laisa fil wujud, tidak ada di dalam alam ini, fi'lun itu perbuatan, li ghairihi ta'ala, bagi selainnya Allah Ta'ala. Mungkiran anna fi'lal ibadi lit ta'ati wal ma'asi innama yaka'u bi sunna'il ibadi laha. Hal keadaan orang yang berkata itu mungkiran, mengingkari ia, bahwa sungguh perbuatan hamba, perbuatan bagi taat, wal ma'asi, dan bagi maksiat, hanya saja terjadi ia bisun'il ibadillaha, dengan buatan hamba baginya taat dan maksiat. Nah, jadi mereka ini mengingkari bahwa semua perbuatan hamba, baik taatnya, baik maksiatnya, semuanya terjadi atas perbuatan hamba itu sendiri. Mereka mengingkarinya, golongan yang pertama. Semuanya perbuatan Allah. Hatta qala al-Ansari fi syarhihi ala Ummul Barahini lis-Sanusi, hingga berkatalah oleh Al-Ansari, hatta qala al-Ansari, hingga berkatalah oleh Al-Ansari fi syarhihi, dalam syarahnya Syekh Ansari ala Ummul Barahin, di atas kitab Ummul Barahin lis-Sanusi, milik Syekh Imam Sanusi. Apa kata Syekh Al-Ansari? Wajibu an ta'taqida annal af'ala kullaha lillah. Wajiblah oleh bahwa engkau yakini bahwa sungguh segala perbuatan, kullaha, semuanya perbuatan itu, lillahi ta'ala. Begitu kata Syekh Ansari dalam Ummul Barahin. Nah, mesti engkau yakini bahwa sungguh semua perbuatan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba enggak ada perbuatannya. Wa qala al-Batawari, dan berkatalah oleh Batawari juga, ini Syekh Batawari, laisa fil wujudi fi'lun li ghairihi azza wa jalla. Tidak ada dalam wujud ini perbuatan bagi selainnya Allah azza wa jalla. Bal huwa ta'ala al-fa'ilu li jami'il af'al. Bahkan dianya Allah Ta'ala itulah pelaku bagi semua perbuatan. Wa wa'adha ba'dhum hadzal qaula li Asy'ari, dan menisbahkan oleh sebahagian mereka akan ini perkataan bagi Asy'ari. Ada yang menyatakan perkataan seperti ini perkataan Imam Asy'ari rahimahullah. Nah, kita lihat nanti. Lakinnal Asy'ariyya tabarra'a min hadzal qauli fi maqalatil islamiyyin. Tetapi Imam Asy'ari tabarra'a, melepaskan diri ianya Imam Asy'ari min hadzal qauli, dari ini perkataan dalam kitab beliau Maqalatil Islamiyyin. Jadi kalau kita baca kitab beliau Maqalatul Islamiyyin, Imam Asy'ari enggak berkata seperti ini, enggak berkata bahwa semua perbuatan Allah. Wadda'a bi anna hadzal qaula mimma tafarrada bihil Jahmu haitsu qala, dan mengakui ianya Imam Asy'ari dalam kitab Maqalatil Islamiyyin,
dengan bahwa sungguh ini perkataan semua perbuatan itu perbuatan Allah, dan mengakui ianya Imam Asy'ari dengan bahwa sungguh ini perkataan itu mimma, sebahagian dari perkataan tafarrada bihil jahmu, yang sendiri dengannya perkataan oleh Jaham. Hai sukala, sekira-kira berkata ia Imam Asy'ari. Artinya menurut Imam Asy'ari dalam kitab Maqalatul Islamiyyin yang menyatakan perbuatan dalam wujud ini semuanya perbuatan Allah, itu justru ucapan Jaham bin Safwan yang digelari dengan mazhab Jahmiyah. Qala, berkata ianya Imam Asy'ari dalam kitab Maqalatul Islamiyyin, apa kata beliau? Wa tafarrada Jahmun bi umurin minha, dan sendirilah oleh Jaham dengan beberapa perkara. Minha, diantaranya beberapa perkara yang cuma Jaham yang mengatakan seperti itu. Annahu la fi'la li ahadin fil hakikah illa lillahi wahdah. Sungguhnya hal wasya'an itu la fi'la li ahadin, tidak ada perbuatan bagi seorang pun fil hakikah, pada hakikatnya, illa lillahi wahdah, kecuali bagi Allah saja. Jadi dari sini bisa dipahami ketika Syekh Asy'ari menyatakan hanya Jaham yang berpendapat seperti ini, berarti beliau tidak berpendapat seperti itu. Nah, ini masih lanjutan. Sungguhnya hal wasya'an itu la fi'la li ahadin, tidak ada perbuatan bagi seorang pun fil hakikah, pada hakikat, kecuali bagi Allah saja. Wa annan nasa innama tunsabu ilaihim af'aluhum alal majadi, dan sesungguhnya manusia hanya saja dinisbahkan kepada mereka akan perbuatan mereka alal majad, atas majad. Ketika pun kita katakan manusia berbuat demikian, seolah-olah kan manusia ada perbuatan, itu hanya majad. Seperti kama yukalu, sebagaimana dikatakan taharrakati syajarah, bergeraklah oleh pohon. Sebenarnya pohon itu enggak bergerak karena dia benda mati, dia digerakkan. Itu mazhab yang pertama. Berarti kesimpulannya mazhab yang pertama yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan dalam alam raya ini. Segala apapun yang dilakukan oleh hamba Allah, baik perbuatan baik atau perbuatan buruk, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, wal madhhabus tsani huwa may yaqulu bi anna fi'lal 'abdi innama yaka'u bi qudratil 'abdil hadisatil lati khalaqaha Allah ta'ala lil 'abdi wa ja'alahu mukhtaran mutamakkinan minal fi'li wat tarki. Bermula mazhab yang kedua itu, dianya mazhab yang kedua itu siman yaqulu, siman yang berkata ia, orang-orang yang berkata bi anna fi'lal 'abdi, bahwa sungguh perbuatan hamba, innama yaka'u, hanya saja terjadi hanya perbuatan hamba, bi qudratil 'abdil hadisah, dengan kemampuan, dengan kudrah hamba yang baru, kudrah allati khalaqaha Allah, yang telah menciptakan akannya kudrah oleh Allah Ta'ala lil abdi, bagi hamba. Wa ja'alahu, dan menjadikan ianya Allah akannya hamba, mukhtaran, akan orang yang bebas memilih, wa mutamakkinan, dan mempunyai kemungkinan, minal fi'li wat tarki, daripada berbuat dan meninggalkan. Golongan pertama menyatakan perbuatan hamba, baik perbuatan taat, perbuatan maksiat, semuanya terjadi dengan kudrah hamba itu sendiri. Kudrah hamba itu tentunya diciptakan oleh Allah. Bukan berarti manusia menciptakan kudrahnya sendiri. Manusia berbuat baik atau buruk, semuanya perbuatan hamba, dengan sebab Allah telah menciptakan kemampuan pada diri hamba itu. Dan Allah telah menjadikan si hamba itu sebagai makhluk mukhtaran, yang bisa memilih. Mau memilih yang buruk atau yang baik, silahkan, mutamakinan, dia juga diberikan kemungkinan, kebebasan, kemampuan, baik berbuat atau meninggalkan. Wahwa madhabul asy'ariyyu alladhi sarraha bihi fi maqalatil islamiyyin. Wahwa, dan bermula dianya ini madhab yang kedua, itulah madhab asy'ari, alladhi sarraha bihi, yang telah menjelaskan ianya Imam Asy'ari dengannya mazhab dalam kitabnya Maqalatil Islamiyyin. Nah, jadi mazhab yang kedua ini, mazhab Asy'ari berdasarkan kitab Imam Asy'ari Maqalatil Islamiyyin. Wa huwa mastaqarra alaihi qaulu Imamil Haramaini wal Ghazali wal Razi was Subki wa ghairihim. Dan bermula dianya ini yang kedua, itu mah yang sudah tetaplah di atasnya mah oleh perkataan Imam Haramain, Imam Ghazali, Imam Razi, Imam Subki, dan lain-lain. Jadi pendapat yang kedua ini, begitulah Imam Haramain, syekhnya Imam Ghazali, Syekh Juwaini, pengarang kitab Warakat, beliau berpandangan seperti ini. Imam Ghazali juga, Ar-Razi juga, As-Suki, dan lain-lain. Nanti kita lihat di mana Imam Haramain berkata bahwa pendapat beliau seperti ini, Imam Ghazali di mana, Ar-Razi di mana, As-Suki di mana. Qala al-Asy'ariyyu fi Maqalatil Islamiyyin.
Berkatalah oleh Imam Asy'ari dalam kitab Maqalatil Islamiyyin, apa kata beliau? Wal haqqu 'indi anna ma'nal iktisab huwa ayyaka'a syai'u bi qudratin muhdasah fayakunu kasban liman waqa'a bi qudratihi. Wa sayati tawassu'u fi dzikril aqwalil a'immatil ladzina qalu bidzalik. Berkatalah oleh Imam Asy'ari dalam kitab Maqalatil Islamiyyin, apa kata beliau? Wal haqqu 'indi, bermula yang benar di sisiku itu bahwa sungguh makna iktisab, dianya iktisab itu ayyaka asyai'u, bahwa terjadilah oleh sesuatu bi kudratin muhdasah, dengan kudrah yang baru, fayakunu, maka ada ianya sesuatu itu kasban, menjadi usaha, liman waqa'a bi kudratih, bagi siman yang terjadi ia nyaman dengan kudrahnya siman, bagi siman yang terjadi ianya usaha dengan kudrahnya siman. Bermula yang hak di sisiku bahwa sungguh makna iktisab, dianya iktisab itu bahwa terjadilah oleh sesuatu dengan kudrah yang baru, bukan kudrah kadimah. Maka ada ianya sesuatu yang terjadi itu menjadi usaha, menjadi perbuatan liman, bagi siman yang jatuh ianya perbuatan dengan kudrahnya siman. Artinya perbuatannya itu dinisbatkan kepada orang itu. Wasaya'tit tawassu'u, dan nanti akan datang pembahasan panjang lebar fi dzikril aqwalil a'immah, pada menyebutkan pandangan-pandangan para ulama yang berkata dengan demikian ini. Jadi karena walaupun ada orang yang menafikan ada perbuatan bagi hamba, mereka menetapkan hamba itu punya kasab. Nah, jadi kasab itu nanti juga ikhtilaf, apa arti kasab, usaha itu. Apakah kasab dan perbuatan itu berbeda? Nanti kita lihat dulu. Wal-Laqani rahimahullahu ta'ala indama qala fa khaliqun li 'abdihi wa ma amal tabannal madhhabal awwal alladhi yusamma madhhabul jabari fa'tamada ala zahiri qaulihi ta'ala. Jadi begini. Dan bermula Laqani, Syekh Laqani rahimahullahu ta'ala indama qala, ketika berkata ianya Syekh Laqani. Syekh Laqani ini pengarang kitab Jauharatut Tauhid. Jadi kalau kita membaca kitab Jauharatut Tauhid, nanti di sana tertulis fa khaliqun li 'abdihi wa ma amal. Maka Allah itu yang menciptakan bagi hambanya dan bagi apa yang berbuat ianya hamba. Jadi dalam matan Jauharah kelihatannya memang penjelasannya seperti itu. Allah menciptakan hamba dan menciptakan perbuatan hamba. Artinya semua yang dilakukan oleh hamba itu ciptaan Allah. Nah, di sini beliau menjelaskan. Bermula Syekh Laqani rahimahullahu taala berkata ya Syekh Laqani, fa khaliqun li 'abdihi, Allah yang menciptakan hambanya, dan wa ma amil, dan apa yang dikerjakan oleh hamba. Artinya perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Ini tabannal madhhabal awal. Ini membangun ianya Syekh Laqani atau mendukung ia akan madhab yang pertama. Dari perkataan Syekh Laqani ini dalam matan Jauharah ini menunjukkan beliau mendukung pandangan pertama yang menyatakan manusia itu enggak ada perbuatannya. Nah, mendukung ianya beliau akan madhab pertama madhab alladhi yang dinamakan akan dianya madhab akan madhab al-jabar tadi kan, madhab jabriyah. Yang pertama yang menyatakan manusia itu terpaksa. Apa alasan Syekh Laqani? Fa'tamada ala dhahiri qaulihi ta'ala, maka berpegang ianya Syekh Laqani di atas zahir firman-Nya Allah Ta'ala. Beliau beralasan dengan firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah itu yang telah menciptakan ia akan kamu, wa ma ta'malun, dan apa-apa yang engkau kerjakan. Jadi wa ma ta'malun ma masdariyah, ta'malun ditakwil masdar, jadilah makanya amal. Wallahu khalaqakum wa amalukum. Allah itu menciptakan ia akan kamu dan akan amal kamu. Sepintas kelihatan ayat ini memang mendukung bahwa Allah yang menciptakan makhluk dan semua amal makhluk. Dunan nadri ila siyakil ayati wa sibaqiha. Fa'tamada, telah berpegang ianya Syekh Al-Laqani kepada zahir firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dunan nadri, tanpa melihat kepada siyak ayat, wa sibaqiha, dan kepada terdahulunya ayat. Langsung mengambil sepotong ayat ini tanpa melihat siyaknya belakangnya. Karena ayat itu ada potongan sambungannya di belakang. Wa hadhil ayatul karimatu laisa fiha dalilun lahu ala mudda'a. Dan bermula ini ayat yang mulia, laisa itu tidak adalah pada ini ayat itu dalil baginya Imam Laqani ala mudda'ah, di atas dakwaannya Imam Laqani. Ala mudda'ahu huwa, di atas dakwaannya Imam Laqani, huwa dianya Imam Laqani, wa may yaqulu biqaulih, dan orang-orang yang berkata ya dengan pandangannya Imam Laqani. Jadi menurut pengarang kitab ini,
Ayat ini tidak bisa dijadikan dalil oleh Imam Laqani dan orang-orang yang sepandangan dengan Imam Laqani bahwa Allah menciptakan manusia dan perbuatannya. Kenapa? Karena harus melihat siyak ayat belakangnya lagi. Wa innama ma'naha, hanya saja bermula maknanya ayat itu, wallahu khalaqakum wa khalaqa hadhil hijarata allati tanhatunaha wa taj'alunaha asnaman ta'budunaha. Bermula Allah itu khalaqakum, Allah telah menciptakan akan kamu, makna ayat. Wa khalaqa hadhil hijarah, dan telah menciptakan ya Allah akan ini batu-batu. Batu allati tanhatunaha, yang engkau pahat akannya batu, wa taj'alunaha, engkau jadikan akannya batu, asnaman akan patung-patung, ta'budunaha, yang engkau sembah akannya patung. Jadi arti ayat, Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan, maksudnya Allah menciptakan kamu dan menciptakan batu-batu yang engkau pahat, engkau jadikan sebagai patung yang engkau sembah. Apa dalil kalau makna ayat seperti ini? Semuanya harus ada dalilnya. Wad dalilu alaihi ma qablaha, bermula dalil di atasnya ini makna itu ma yang ada ayatnya ma sebelumnya ayat, wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, qala ata'buduna ma tanhitun. Allah berkata, apakah kalian menyembah apa yang engkau pahat? Ini masyarakat kaum Nabi Lut kalau enggak salah, atau kaum Nabi Soleh apa? Mereka menyembah patung. Ata'budu ma tanhitun, apakah kalian menyembah apa yang engkau pahat? Yang engkau pahat itu pasti patung. Kemudian Allah menyatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ata'buduna ma tanhitun, apakah kalian menyembah akan ma tanhitun, ma yang engkau pahat, artinya manhut. Wallahu, padahal Allah itu menciptakan akan kamu, wa ma ta'malun, artinya wa ma'mulakum, Allah yang menciptakan kamu dan yang menciptakan patung tersebut. Jadi berdasarkan ayat sebelumnya, at-ta'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi ta'malunnya artinya itu tanhitun, manhut, ma'mul, bukan amal. La siyama wa qad nassa ba'du kibaril ulama'il asy'ariyah ala anna hadhil ayah la yasihul istidlalu biha ala hadhil qadaya. Lebih-lebih lagi, wa qad nassa ba'du kibari ulama'il asy'ariyah, dan sungguh telah mengnaskan oleh sebahagian pembesar-pembesar ulama Asy'ari nas kepada ala anna hadhil ayah, kepada bahwa sungguh ini ayat itu la yasihu, tidak sahlah oleh menjadikan dalil dengan ini ayat ala hadhil qadhiyah, di atas ini masalah. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, banyak ulama besar dalam mazhab Asy'ari menyatakan bahwa ayat tersebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun itu tidak sah dijadikan dalil terhadap ini masalah. Ini masalah bahwa Allah yang menciptakan segala perbuatan hamba. Banyak ulama yang menyatakan itu ayat tidak menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan segala perbuatan hamba. Siapa saja ulama yang berpandangan seperti itu? Wa min kibaril asy'ariyati al-imamul fakhrur radzi alladzi yaqulu fi tafsirih. Sebahagian dari pembesar-pembesar ulama Asy'ari itu Imam Fakhrur Razi. Alladzi yaqulu, Imam Fakhrur Razi yang berkata ayatnya beliau dalam tafsirnya beliau. Ya, tafsir Fakhrur Razi. Nah, tinggal download. Apa kata Syekh Fakhrur Razi dalam tafsir beliau ini? Jilid ke-13. Fal aula tarkul istidlali bihadil ayat. Maka bermula yang utama itu meninggalkan menjadikan dalil dengan ini ayat. Artinya fi hadzal maudhu', dalam pembahasan tentang Allah yang menciptakan perbuatan hamba. Ini tidak cocok jadi dalil. Kenapa? Tentunya Syekh Fakhrur Razi ini, Imam Fakhrur Razi, ada alasannya, nanti kita lihat di footnote. Hadza ma qalahul Fakhrur Razi. Bermula ini itu ma yang berkata akannya ma oleh Fakhrur Razi. Jadi Imam Fakhrur Razi berkata tidak boleh ayat tadi dijadikan dalil untuk menyatakan Allah yang menciptakan segala perbuatan hamba. Faqaulul Laqani rahimahullahu taala mabniyun ala dhahiri qaulihi taala. Maka bermula ucapan Syekh Laqani rahimahullahu taala dalam kitab Jauharatut Tauhid itu mabniyun, itu di atas dasar, didasari di atas zahir firman-Nya Allah taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa huwa istidlalun ghairu sahih, dan bermula dianya istidlal itu istidlal yang tidak sahih. 6. Ada enggak 6 footnote? Nah ini.
Kita lihat ucapan Syekh atau Imam Fakhrul Razi. Pada masalah tidak boleh menjadikan ayat tersebut kepada dalil. Wazalika lima zakarahul Fakhrul Razi qabla dzalik bi asturin idz qala rahimallahu taala hunaka. Bermula demikian tidak boleh menjadikan ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun sebagai dalil bahwa Allah menciptakan perbuatan hamba. Demikian itu lima zakarahu karena nama yang telah menyebut akan nama oleh Fakhrul Razi qabla dzalik sebelum demikian ayat tersebut bi asturin dengan beberapa baris idz qala ketika berkata oleh Fakhrul Razi rahimahullahu taala hunaka di sana apa kata beliau al awalu yang pertama alasan tidak boleh menjadikan ayat tersebut sebagai dalil. Qauluhu ata'buduna ma tanhitun, firman Allah apakah kalian akan menyembah apa yang kalian pahat? Wal muradu bi qaulihi ma tanhitun al manhut. Jadi bermula yang dimaksud dengan tanhitun di sini yaitu manhut, sesuatu yang dipahat yaitu benda, bukan perbuatan memahat. Karena nahtun artinya memahat, manhut sesuatu yang dipahat yaitu benda batunya. Lan nahtu. Jadi yang dimaksud dengan matan hitun apa yang engkau pahat, maksudnya manhut. Apakah kalian menyembah pahatan kalian, yaitu patung-patung? Lan nahtu, maksudnya bukan pahat itu sendiri. Kalau pahat itu perbuatan memahat. Li'annahum ma'abidun nahta, karena mereka waktu itu kafir itu tidak menyembah oleh mereka itu akan nahtun. Mereka tidak menyembah perbuatan memahat. Yang mereka sembah benda yang sudah dipahat. Benda yang sudah dipahat namanya manhut. Kalau perbuatan memahatnya namanya nahtun. Wa innama abadul manhut, hanya saja menyembah oleh mereka akan manhut, patung yang dipahat. Fa wajaba ayyakunal murad, maka wajiblah oleh bahwa adalah maksud dengan firman Allah ma ta'malun itu ma'mul lal amal. Jadi kalau tanhitun artinya manhut bukan nahat, maka mestilah wajiblah bahwa adalah yang dimaksud dengan firman-Nya Allah ma ta'malun itu ma'mul bukan amal. Hatta yakuna kullu wahidin min hadzainil lafdhaini ala waqfil akhar, sehingga adalah setiap yang satu dari dua lafaz ini ala waqfil akhar sesuai dengan lafaz yang lain. Ata'buduna ma tanhitun manhut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa wallahu khalaqakum wal ma'mul. Jadi sesuai karena dalam satu ayat. Jadi tidak ada dalil di sini bahwa Allah yang menciptakan kamu dan amal kamu, bukan amal di situ maksudnya. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan, yaitu kerjaan kalian memahat tadi, pahatan tadi itu, patung-patung itu bikinan Allah. Wasani alasan kedua, ini masih kata Imam Radhi, annahu ta'ala bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata ya, fa idza hiya talqafu ma ya'fakun. Fa idza maka tiba-tiba dianya ular Nabi Musa itu talqafu menelan ia ma ya'fakun akan apa yang mereka adakan. Jadi apa yang mereka adakan itu maksudnya bukan pengadaan itu sendiri yang ditelan, tapi bendanya. Walaisal murad, tidaklah murad bahwa sungguhnya tongkat Nabi Musa itu talqafu nafsal ifki, menelan ia akan kebohongan, bukan. Bal aradal asa wal hibal allati hiya muta'alliqatu dzalikal ifki. Tetapi yang dimaksud bal arada, tetapi menghendaki hanya Allah itu dalam ayat al-asa yang ditelan oleh tongkat Nabi Musa itu tongkat-tongkat lain dan tali temali yang lain, hiya yang dianya tongkat dan tali temali itu muta'allaqu dzalikal ifki yang terhubung dengan demikian kebohongan. Arti kebohongan mereka menciptakan tongkat-tongkat menjadi ular. Yang ditelan oleh tongkat Nabi Musa ular, bukan ifkun. Fakadzahuna, maka berdemikian pula di sini. Al-salis, bermula yang ketiga itu annal Arab tusamma mahalil amali amalan. Bermula orang Arab itu menamakan, tusami menamakan ia akan tempat amal akan amal. Jadi orang Arab sudah biasa berkata tempat perbuatan disebut perbuatan. Contoh, yuqalu fil babi wal khatim hadza amalu fulan. Dikatakan orang pada pintu ini ada satu pintu dan ada satu cincin, dikata hadza amalu fulan, ini amal si fulan. Pintu ini amal si fulan. Maksudnya apa? Ini hasil kerja si fulan. Ini tempat kerja si fulan maksudnya. Bukan amal dia, amal masdar. Hadza amalu fulanin, bermula ini itu amal si fulan. Apa maksudnya? Ini hasil
kerja si fulan, yaitu pintu dan cincin. Wal murad, bermula yang dimaksud itu mahallu amalihi, tempat amalnya si fulan. Tempat amalnya si fulan. Fatasbutu bihadzal wujuhis salasa anna lafzatama, maka sebutlah dengan ini alasan yang tiga, oleh buah sungguh lafat ma ma'ama ba'daha, bersama ma yang ada ya ma sesudahnya ma, kama taji'u sebagaimana datang ia dengan makna masdar, fakat taji'u maka kadang-kadang datang ia pula dengan makna maf'ul. Artinya ma dalam ayat ma taf'alun itu ma masdariyah, artinya ma dan kalimat sesudahnya ditakwil menjadi masdar. Sebagaimana ma dan kalimat sesudahnya kadang bermakna masdar, kadang juga datang bermakna maf'ul. Enggak halus masdar selalu. Fakana hamluhu hahuna alal maf'ul aula, maka adalah memahaminya, menanggungnya ma di sini alal maf'ul terhadap makna maf'ul itu lebih aula, lebih utama daripada memahami makna masdar. Kenapa? Li'annal maksud fi hadhil ayat tadhyushu madhhabihim fi ibadatil asnam la bayani annahum la yujaduna af'ala anfusihim. Karena yang dimaksud dalam ini ayat itu tazyif, untuk melenyapkan madhab mereka dalam menyembah berhala, kan untuk menjelaskan bahwa sungguh mereka itu tidak memiliki oleh mereka akan perbuatan diri mereka. Dalam ayat itu Allah tidak sedang menjelaskan bahwa mereka tidak mempunyai perbuatan, tapi Allah sedang menyatakan ata'buduna ma tanhitun, apakah kalian menyembah patung-patung itu yang kalian pahat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Jadi yang kamu kerjakan memahat patung itu ciptaan Allah, bukan Allah sedang menjelaskan tentang mereka enggak punya perbuatan. Makanya memahami makna maf'ul di sini lebih utama. Karena tujuan ayat ini untuk melenyapkan mazhab mereka dalam menyembah patung, bukan menjelaskan bahwa sungguh mereka la yujidun, mereka tidak membuat akan perbuatan dari mereka sendiri. Li'anna alladhi yajra dzikruhu fi awalil ayat ila hadzal mawdi' huwa mas'alatu ibadatil asnami la khalqil af'al. Karena bahwa sungguh alladhi yang berlakulah oleh sebutnya alladhi mulai dari awal ayat hingga di sini tempat, dianya itu masalah menyembah patung, bukan masalah menciptakan perbuatan. Begitu kata Imam Radhi tentang tidak bolehnya menjadikan ayat ini wallahu khalaqakum wa ma ta'malun sebagai dalil tentang manusia tidak punya perbuatan. Harus ada dalil lain. Nah, kalau pengen menguatkan mazhab tersebut. Sampai di sini dulu. Nanti lanjutannya makna lafaz khalaqa. Wallahu a'lam bishawab, marji wal ma'ab wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.